hari Minggu. Oke, mari kita mengarahkan segala perhatian kita, fokus kita untuk beribadah kepada Tuhan. Semoga Tuhan berkenan kepada ibadah pada pagi hari ini, agar kita dapat mengenali Tuhan Yesus secara lebih dalam. Kemudian semoga kita semua menerima curahan Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing, sehingga hati kita yang seringkali menjadi kayak seperti padang gurun diubahkan oleh kuasa Roh Kudus menjadi kebun buah-buahan, bahkan dianggap seperti hutan yang besar kalau kita dapat menjalani kehidupan yang betul-betul berkenan di hati Tuhan sambil menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Judul misi kami pada pagi hari adalah pemerintahan seorang raja dan pencurahan Roh Kudus. Ayat adalah ayat 1 dan 2. Oke, kita baca sama-sama. Sesungguhnya, oke, 1, 2, ya. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin. Seperti aliran air di tempat ini, seperti malam waktu yang bersama kepada. Oke, kita sebentar. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan hari Sabat yang indah ini kepada kami semua, sehingga kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong curahkan kerinduan rohani di hati kami masing-masing, supaya kami dapat menaruh perhatian kami, fokus kami kepada ibadah ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengenali Tuhan secara lebih dalam, agar kami dapat menjalani kehidupan yang berkenan pada hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa tidak mengenai Yesus Kristus. Amin. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sangat penting. Di antara yang begitu banyak ayat-ayat, salah satu ayat yang saya sukai itu adalah kitab Yakobus pasal 1 ayat 17a yang bunyinya, setiap pemberian baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin. Saya coba bacakan sekali lagi. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin. Artinya dari bumi ini, dari diri kita, tidak ada sesuatu yang baik, tapi segala pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, semuanya turun dari atas, itu diberikan dari Allah Bapa kita. Ada banyak berkat yang telah Allah berikan kepada kita, seperti cuaca yang baik, buah-buah yang enak, lingkungan baik, dan lain-lain. Diberikan juga keluarga yang sangat harmonis, seperti istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang pintar dan lucu-lucu. Itu semuanya dianugerahkan oleh Allah. Ketika saya memperlihatkan foto keluarga saya, orang-orang mereka semuanya mengatakan papa sama mamanya biasa, orang biasa. Tapi yang anak-anaknya semuanya cantik-cantik, kayak seperti artis ini. Dianugerahkan juga gereja Tuhan dan kawan-kawan sekerja Allah yang begitu baik dan setia. Itu pun semuanya adalah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Memang berkat-berkat seperti tadi, semuanya berkat yang sungguh luar biasa. Namun jika dilihat dari segi karya perusahaan Allah, saudara-saudara, kira-kira apa berkat yang paling besar kepada kita? Itu adalah Allah telah mengirimkan Yesus, yaitu anak tunggalnya, kepada diri kita yang berdosa sebagai juru selamat, sebagai penyelamat. Begitulah di hati kita diberikan Roh Kudus, lalu memerintah dan menuntun hati dan hidup kita ke jalan yang terbaik. Amin. Melalui Yesus yaitu anak Allah, melalui Roh Kudus yaitu Roh Allah, hidup kita ini menjadi sungguh indah, penuh dengan buah-buah berkat dan kasih karunia Tuhan.
Terpujilah Allah yang selalu memberikan segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna kepada kita semua. Amin. Semua melalui firman hari ini kita sama-sama merenungkan segala berkat-berkat yang telah kita terima dari Yesus, yaitu Anak Allah, kemudian dari Roh Kudus, dari Roh Allah, agar kita dapat menjalani hidup yang sungguh indah dan bahagia di dalam Tuhan. Amin. Dari firman hari ini hanya kami fokuskan ayat 1, 2 dan ayat 15 saja. Yang pertama, pemerintahan dari seorang raja. Kalau begitu, terlebih dahulu mari kita merenungkan apa berkat yang telah Tuhan Yesus berikan setelah Dia datang ke dunia ini. Mari kita baca sama-sama ayat 1, 1, 2, 3. Sesungguhnya seorang Allah akan memberikan Siapa yang dimaksud seorang raja di sini? Itu adalah Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dengan cara apakah Yesus memerintahkan kita? Caranya menurut kebenaran, menurut keadilannya. Seperti kita telah pelajari, masalah yang sangat serius di zaman Yesaya itu adalah masalah ketidakbenaran, masalah ketidakadilan. Mulai dari raja sampai rakyat kecil, semuanya kacau berantakan tak hanya dari mereka. Terutama Raja Ahaz tidak memiliki iman sama sekali, dan pemimpin-pemimpin sangat serakah, hanya mencari kepentingan keuntungan pribadi sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri, mereka siap menggunakan segala cara untuk merampas kekayaan dari orang lain. Orang kaya begitu ambisius, serakah, lalu mengambil kekayaan dari orang-orang miskin, sehingga orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Sedangkan janda-janda, anak-anak yatim piatu yang harus diperhatikan sama sekali tidak diperhatikan. Akibatnya banyak orang miskin sering dijadikan sebagai budak sebab mereka tidak sanggup membayar hutang mereka. Dengan demikian, masalah kesenjangan sosial yang begitu menyorok itu menjadi masalah yang sangat serius di zaman Yesaya. Begitu juga zaman sekarang. Akan tetapi, bagaimana Tuhan Yesus yang datang sebagai seorang raja, bila mana Dia datang, bagaimana Dia memerintah kita? Dia datang sebagai seorang raja kebenaran. Lalu Dia akan memerintah umatnya menurut kebenaran dan keadilannya. Walaupun Dia adalah anak Allah sendiri, namun tidak melakukan diskriminasi apapun kepada manusia siapapun. Jadi entah seorang pria atau wanita, entah dia orang kaya atau miskin, entah dia orang yang terpelajar atau tidak, pokoknya kepada semua orang Yesus kasih mereka, melayani mereka dengan baik. Dari pejabat tinggi seperti Nikodemus sampai perempuan Samaria yang kalangan yang sangat hina, Yesus tetap melayani mereka dengan hati dan kasih yang sama. Tuhan sama sekali tidak membedakan mereka. Misalnya karena Nikodemus dari kalangan elit, maka waktu PH-nya disediakan sangat panjang. Sedangkan karena perempuan Samaria dari kalangan yang hina, sehingga jam PH-nya hanya sebentar 5 menit seperti makan Indomie selesai. Tidak. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes pasal 3 ayat 4, pasal 3 dan pasal 4, justru waktu yang telah dipergunakan Tuhan Yesus untuk Nikodemus lebih pendek dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan oleh Yesus untuk perempuan Samaria. Yesus memang pernah memberi pertolongan kepada seorang pejabat tinggi karena anaknya sakit, hampir sakit parah sehingga hampir mati. Tapi Yesus pernah menghidupkan juga Lazarus yang hidup sebagai anak yatim piatu. Anak pejabat tinggi itu disembuhkan dengan berkata saja. Yesus tidak pergi ke sana, tidak menyentuh. Tapi ketika Lazarus dihidupkan, Yesus sengaja berkunjung ke sana, berkunjung sampai ke kuburannya. Lalu Yesus menghidupkannya sambil memanggil namanya. Hai Lazarus, keluarlah. Yesus menyembuhkan juga orang-orang yang dikeraskan setan, bahkan orang yang sakit kusta pun dengan menyentuh tubuhnya dengan tangan. Lalu Yesus menyembuhkan dia secara sempurna. Sungguh Yesus tidak mengadakan
diskriminasi kepada siapapun, tapi melayani semua orang secara benar dan secara adil. Kemudian karena Yesus tidak mengadakan pembedaan apapun, tapi selalu memerintah dengan kebenaran, dengan keadilan, maka kita sebagai orang kecil, orang sepele pun berani maju kepada Tuhan Yesus ini kapanpun, dimanapun, dengan membawa rupa diri kita sebagaimana adanya sekarang. Amin. Yang kedua, Yesus adalah Raja belas kasihan dan ramah baik karya. Ayat 2 kita baca sama-sama. Ayat 2 dan 1, 2, 3. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Selama kita menjalani hidup di bumi ini, entah kita suka atau tidak suka, kita pun sering menghadapi badai hidup, angin ribut yang besar, saat-saat yang sama sekali tak terduga. Kita Amsal pasal 1 ayat 27 berbunyi sebagai berikut. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Murid-murid Tuhan Yesus pun ketika mereka berlayar, tiba-tiba mereka menghadapi badai besar. Pada saat itu mereka semuanya panik, takut, kemudian mereka coba usaha untuk menyelamatkan diri, tapi karena semuanya itu sia-sia, akhirnya mereka menjadi panik. Mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apakah tidak peduli kami, padahal kami menderita, kami hampir mati. Pada saat itu, apa yang dilakukan oleh murid-murid sama sekali tidak ada. Kemudian apa yang dilakukan oleh murid-murid berteriak-teriak, takut, panik, itu sangat masuk akal. Bagaimana mungkin mereka dapat diam, tidak takut, tidak panik, sebab ombak yang begitu besar, yang begitu menakutkan sedang menyambar perahu yang mereka tumpangi. Pada saat itu, Yesus pun bangun, lalu meredakan angin ribut itu dengan berkata, "Diam." Maka seketika itu juga angin ribut menjadi langsung diam. Kita akan menghadapi berbagai macam badai hidup, angin ribut yang besar. Kita mudah menjadi takut dan panik, seolah-olah kita akan mati binasa begitu saja. Ada yang tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu lintas. Ada juga yang bisa mengalami kehilangan pasangan hidup, karena penyakit kanker, pasangan hidup yang begitu dikasih tiba-tiba mati. Mengalami juga tiba-tiba bisnis yang tadinya berjalan lancar, macet, bangkrut, kemudian kehilangan tempat kerja, bisa terjadi secara tiba-tiba. Pokoknya dalam hidup kita sering terjadi badai-badai yang tidak dapat dicegah. Walaupun menghadapi badai hidup angin ribut keras, pasti orang yang sudah memiliki tempat perteduhan perlindungan dan orang yang sama sekali tidak memiliki, pasti ada perbedaan antara dua tipe orang tersebut itu. Memang badai hidup yang dialami oleh orang-orang sungguh berbeda-beda. Dan badai hidup mana yang lebih berat, lebih susah, tidak dapat kita katakan. Kayak seperti penyakit mana yang paling sakit menderita. Orang yang menderita kanker, orang yang sekarang sakit ya masuk angin, sebenarnya jelas yang orang yang menderita sakit kanker itu jauh lebih serius. Tapi orang yang sekarang menderita sekali karena flu masuk angin, dia tidak tahu kira-kira masalah penyakit kanker gimana. Jadi dia anggap penderitaan yang sekarang dia alami itulah penyakit yang paling menderitakan dia. Tapi yang jelas, walaupun sering terjadi segala macam badai hidup, angin ribut yang besar, hanya Tuhan izinkan badai hidup yang dapat kita tanggung. Tuhan tidak mengizinkan badai hidup atau pencobaan yang melebihi kemampuan kekuatan kita. Dan kalau hal itu melebihi kekuatan kita,
Yesus sendirilah rela menanggungnya. Dia sendiri menjadi tempat berlindung, tempat berteduh bagi kita yang lemah. Betapa kita patut bersyukur sebab kita yang lemah, untuk kita yang lemah, sehingga kita selalu suka menjadi putus asa, panik dan takut di depan segala macam badai hidup. Namun Yesus sendiri menjadi tempat berlindung, tempat berteduh untuk badai hidup, angin ribut yang besar yang kita hadapi. Bahkan dia menjadi sungai yang mengalir di padang pasir, naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Betapa kita patut bersyukur kepada Yesus ini. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita binasa di dalam badai hidup, angin ribut yang besar. Sebab Yesus sendirilah menjadi tempat berteduh dan tempat berlindung di depan segala macam badai hidup dan angin ribut yang besar. Dia sendiri menjadi aliran-aliran sungai dan naungan batu besar di tanah yang tandus. Tetapi sebetulnya ada badai yang besar yang lebih menakutkan daripada kecelakaan, sakit penyakit. Itu adalah yang badai dosa dan kematian tiba-tiba. Semua orang akan mengalami kematian. Tapi bayangkan coba tiba-tiba kita mati tanpa meninggalkan pesan apapun, kayak seperti yang kecelakaan yang kehilangan itu pesawat Malaysia Airlines. Udah 10 hari sekarang, tapi pesawatnya kemana tidak tahu. Walaupun kita anggap, oh begitu terjadi kejadian begitu. Tapi coba bayangkan di dalam pesawat itu, mungkin suami saya atau orang tua saya, anak saya ada di situ. Betapa itu benar-benar menakutkan. Kemudian kalau mati, sebenarnya harus ada mayatnya, tapi orangnya kemana? Ini semuanya begitu bingung, tidak tahu. Jadi tiba-tiba kita mengalami kematian begitu, itu yang selalu menakutkan kita. Setan selalu menggodai kita untuk melakukan dosa. Dan apabila kita berbuat dosa, dosa selalu menuntut hukuman, kemudian menuntut kita untuk mengalami kematiannya. Oleh karena itu di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 berbunyi sebagai berikut. Upah dosa ialah maut. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 juga berbunyi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja, dan sesudah itu dihakimi. Alkitab mengatakan kita semua akan mati satu kali. Setelah itu kita harus berhadapan dengan penghakiman. Kita sudah tahu tentang cerita perempuan yang tertangkap basah dari dosa perzinahan di dalam Injil Yohanes pasal 8. Walaupun dia melakukan dosa perzinahan dengan diam-diam, namun kasihan perbuatannya ketahuan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kemudian dia menghadapi krisis untuk dibunuh dengan lemparan batu-batu oleh orang-orang banyak. Sebagai upah dosa yang dia lakukan, ia sekarang bernasib untuk dipermalukan di depan orang begitu banyak, dikutuki sampai dibunuh dengan pelemparan batu-batu. Tetapi Tuhan Yesus menjadi naungan batu yang besar bagi perempuan yang kasihan itu. Yesus berkata kepada orang-orang banyak untuk menyelamatkan perempuan itu, di antara kamu, hendaklah yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu. Semua orang setelah mendengarkan firman Tuhan itu, mereka mulai mengintrospeksi diri. Kemudian firman Tuhan mengatakan mulai dari yang tertua, kemudian ke yang muda. Mereka diam-diam malu, kemudian mereka semuanya meninggalkan tempat itu. Setelah melihat itu, Yesus berkata kepada perempuan yang tertangkap basah, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Tuhan Yesus menganugerahkan kasih karunia pengampunan kepada perempuan yang seharusnya harus dihukum mati dengan melempari batu. Sebab Yesus sendirilah menjadi tempat berlindung bagi perempuan tersebut. Yesus dapat mengampuni dosanya, sebab Yesus sendiri menerima segala kutukan penghukuman di atas kayu salib untuk menggantikan perempuan tersebut. Bagi kita ada masalah dosa
yang telah kita perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Walaupun perempuan tadi melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, namun karena dosa itu terungkap lalu mengalami nasib untuk dilempari batu, betapa lebihnya kita ini. Kita pun sebenarnya lebih kawat daripada posisi perempuan tadi, sebab kita harus menerima penghukuman Allah yang begitu menakutkan. Karena Allah mengetahui segala sesuatu baik yang ada di dalam pikiran kita, di hati kita, maupun segala perbuatan-perbuatan di mata manusia bisa disembunyikan. Tapi jelas kita tidak bisa membohongi Allah kita. Penderitaan yang dialami oleh dosa sangat besar dan serius, bahkan lebih serius daripada penderitaan apapun. Oleh karena itu Raja Daud yang dianggap sebagai raja baik, yang selalu mencintai Tuhan dan firman-Nya, setelah dia berbuat dosa perzinahan dengan Bathsheba, yaitu istri Uria, dia pun mengalami penderitaan yang begitu dahsyat sampai dia mengalami kematian setiap hari. Di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4, dia mengutarakan penderitaan yang ia alami. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lusuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Selah. Penderitaan akibat dosa jauh lebih berat dan jauh lebih menakutkan daripada badai hidup apapun. Apakah Yesus mati disalibkan untuk menggantikan diri kita? Di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seharusnya kita yang terkutuk, kita yang digantung di atas kayu itu, tapi Yesus menggantikan diri kita. Dialah menjadi kutuk untuk kita karena Dia tidak mau membiarkan kita mengalami penderitaan seperti itu, sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Walaupun kita harus dihukum dengan hukuman yang sangat keras karena dosa kita begitu banyak, tapi Yesus sendiri mendapat kutukan tersebut untuk melepaskan kita dari segala tuntutan dari dosa. Melalui hal itu kita dapat dibebaskan dari segala tuntutan dari setan, kemudian dari segala tuntutan dari penghukuman Allah. Betapa besarnya kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita melalui Tuhan Yesus ini. Oleh karena itu, Daud juga membuat pengakuan kebahagiaan seperti ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, karena bagi dia juga kasih karunia pengampunan dosa itu merupakan kasih karunia yang paling besar. Ketika kita mendapat kasih karunia pengampunan, kemudian ketika kita dilepaskan dari kuasa rantai dosa, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bahagia. Salib Yesus sama seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Sekarang pun kepada semua manusia yang sedang letih lesu, menderita karena beban dosa, karena pergumulan hidup, Tuhan Yesus tetap mengundang mereka dengan meluruskan tangannya di tinggi-tinggi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semoga saudara-saudara kita sering maju kepada naungan salib Yesus ini, lalu meletakkan segala masalah dosa kita, pergumulan hidup kita di depan yang salib. Kemudian kita menitipkan segala rasa bersalah, berdosa, ketakutan, penghukuman. Kemudian kita dapat menjalani hidup yang sungguh bebas dan bahagia dari segala kekhawatiran, dari segala kegelisahan, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang betul-betul bahagia. Amin. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus. Selanjutnya, Allah berkata bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya.
Mari kita baca ayat 15. Kita baca sama-sama ayat 15 sampai 1, 2, 3. Sampai Tuhan mereka oleh atas, maka padang akan menjadi buah-buahan dan buah-buahan akan diangkat. Kita mau belajar apa berkat yang dapat kita peroleh ketika kita mengalami penurunan Roh Kudus di hati kita masing-masing. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di sini yang perlu garis bawahi kata-kata seperti padang gurun, kebun buah-buahan, kemudian hutan. Coba bayangkan kira-kira bagaimana keadaan padang gurun, kemudian bagaimana keadaan kebun buah-buahan, kemudian itu dijadikan seperti hutan. Itu yang terjadi ketika Roh Kudus turun di hati seseorang. Allah akan mencurahkan rohnya dari atas. Memang sebelum terjadi, sebelum zaman Yesaya, pernah ada karya Roh Kudus. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 2, Roh Allah sedang melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Roh Allah ikut pada saat Allah dan anak Allah menciptakan dunia yang begitu indah dari keadaan yang kosong dan kacau. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 pun, ketika Allah menghembuskan napas hidup, pada saat itu pun Roh Kudus bekerja. Karena Yusuf seorang yang diurapi oleh Roh Allah, ia dapat mengetahui, menafsirkan segala mimpi yang dimimpikan oleh Firaun. Lalu dia dapat naik ke jabatan sebagai Perdana Menteri di Mesir. Kemudian ketika Roh Allah turun di atas Shimson, ia mendapat kekuatan yang ajaib. Lalu dia mampu mencabik-cabik singa yang hidup itu seperti mencabik-cabik kertas. Ketika Samuel mengangkat dan mengurapi Daud dengan minyak, Daud menjadi seorang yang penuh dengan Roh Allah. Dia dapat menjalani hidup yang menang dengan mengalahkan Goliat. Dia menjadi seorang yang gagah berani. Tapi masih karya Roh Kudus yang diceritakan di dalam kitab Perjanjian Lama sangat terbatas. Karya Roh Kudus yang luar biasa itu hanya terjadi hanya untuk beberapa orang yang terpilih saja. Tapi pada hari-hari terakhir, Allah sangat terburu-buru. Allah tidak dapat sabar lagi. Akhirnya Allah mencurahkan rohnya dari atas kepada semua orang yang bertobat. Bukan hanya kepada beberapa orang tertentu, tapi kepada semua orang yang bertobat, percaya di hati mereka, diberikan Roh Kudus. Di sini kata dicurahkan, ditulis di dalam kitab yang berbahasa asli itu Arab. Artinya, seperti dasar langit bocor, sampai diturunkan banyak tanpa ditinggalkan sisanya. Dengan sikap seperti itu, Roh Kudus itu turun dari atas kepada setiap orang yang bertobat dan percaya. Saudara-saudara, waktu saya masih kecil, saya memang dilahirkan, dibesarkan sebagai anak petani. Ke kampung halaman saya seringkali mengalami musim kering. Orang-orang sangat menderita karena hujan tidak turun, kemudian musim kemarau begitu panjang. Khususnya bapak saya yang sangat mencintai padi dan tanaman, sampai begitu menderita, tidak mau makan, tidak bisa tidur, begitu saja. Sawah-sawah menjadi kering, bahkan terpecah-pecah. Tanaman-tanaman pun sudah mulai bening, layu, mau mati. Padahal dari keluarga saya pendapatannya satu-satunya dari itu. Bukan hanya tanaman saja, manusia sendiri sangat menderita karena tidak ada air, tidak dapat mandi, bahkan mendapat air minum pun sangat susah. Dalam keadaan yang seperti itu, apa yang dapat dilakukan oleh manusia sama sekali tidak ada. Hanya menanti-nantikan sambil terus melihat langit biar hujan turun. Tapi setelah menderita begitu lama, tiba-tiba dari langit mulai turun hujan diguyur deras, seperti kayaknya langit bocor. Mendengar suara hujan turun itu, seperti juga
Saya langsung terbangun, kemudian katakan kepada bapak dan ibu saya, "Pak, hujan! Bu, Ma, hujan!" Betapa saya senang, lalu langsung terbang dari tempat tidurnya, masih keadaan hanya pakai celana dalam, tapi karena begitu senang, berteriak-teriak, berdansa-dansa, hujan, kemudian dia mandi hujan. Setelah diturunkan semalaman hujan begitu itu, hari berikutnya ladang sawah-sawah mendapat air. Pohon-pohon, tanaman-tanaman yang tadinya begitu kering, hampir mati, semuanya hidup kembali. Pada waktu itu betapa syukurnya terhadap hujan tersebut. Seperti itu saudara-saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan di hati kita seperti air terjun, hidup kita yang tadinya kering, tandus seperti padang gurun, langsung berubah menjadi kebun buah-buahan yang indah dan subur, bahkan menjadi hutan yang besar. Hidup kita penuh dengan buah-buah kehidupan, lalu kita dapat memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, dunia di mana kita tinggal ini sangat kering, tandus seperti padang gurun. Karena begitu ketat dengan persaingannya. Di hati manusia seringkali dikuasai oleh iri hati, rasa bersaing, kebencian, kutukan, kemarahan ada di hati di mana-mana. Di padang gurun biasanya penuh dengan yang semak tuli, rumput, ada pula binatang yang berbahaya, ular-ular berbisa. Kalau kita tinggal di dunia yang suasananya seperti itu, maka hati kita pun sangat mudah menderita karena rasa pahit, kecewa, marah. Orang-orang menjadi begitu galak, suka emosi, sehingga bila sedikit disentuh, langsung melampiaskan kemarahannya. Terjadi banyak kejahatan kriminal tanpa alasan yang jelas, karena di hati mereka selama ini kemarahan tumbuh-tumbuh, sehingga mereka tidak bisa membendung lagi. Siapapun ditemui, mereka melakukan kejahatan, membunuh tanpa alasan yang jelas. Sehingga dunia ini penuh dengan dosa-dosa kejahatan kriminal. Dikatakan dari sebuah laporan salah satu surat kabar Korea, di antara anak siswa-siswi SMA SMP di Korea, 4 anak dari 10, yaitu 40%, mereka mengalami depresi yang sangat serius. Kemudian di antara 2 anak dari 10 sering tergoda untuk melakukan bunuh diri. Kalau keadaannya dibiarkan, kapanpun mereka tergoda, mereka melakukan bunuh diri. Sehingga Korea sekarang persentase bunuh diri itu nomor 1 di seluruh dunia. Seperti sudah dikatakan, Indonesia juga secara pelan-pelan bunuh diri itu yang seperti menjadi suatu tren baru saat ini, dengan berbagai alasan, karena kekurangan keadaan ekonomi atau putus karena pacarnya meninggalkannya, dia tidak bisa kuat, dia melompat diri dari ITC Depok. Banyak terjadi kasus-kasus itu karena hati mereka begitu lemah, tidak kuat. Ketika mengalami kesusahan, mereka memilih kematian dengan cara bunuh diri. Karena dunia ini semakin kering dan tandus, tidak dapat ditemukan kasih yang hangat dan yang benar. Semua orang menjadi egois, tidak mau peduli pada keadaan orang lain, suami istri juga sama. Maka banyak orang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ada pula orang-orang yang menjadi gila, lalu membunuh siapa saja yang ditemuinya, karena dia tidak bisa membendung kemarahan yang ada dalam hatinya. Saudara-saudara, di dalam dunia yang begitu tandus dan gersam, bagaimana solusinya? Apakah suatu sistem sosial diperbaiki, atau menyediakan tunjangan sosial, atau sebentar lagi ada pemilu ketika seorang politikus yang baik dipilih? Apakah masalah seperti ini dapat dipecahkan? Sama sekali tidak. Hal itu dapat diumpamakan, seluruh bumi sedang menderita karena kekeringan atau pacekli yang serius, tapi kita mengambil air dari satu dayung kemudian dituangkan. Apakah dengan dituangkan air satu dayung, masalah kekeringan, masalah pacekli yang begitu serius dapat dipecahkan? Sama sekali tidak. Tapi saudara-saudara, seperti apa yang tertulis di dalam ayat 15, ketika pada air zaman tiba, hari-hari terakhir datang, apa yang dilakukan oleh Tuhan?
Tuhan sendiri akan membuka langit. Kemudian Dia mencurahkan Roh-Nya seperti hujan yang diguyurkan. Roh Kudus dicurahkan di hati orang-orang seperti air terjun Niagara. Pada saat itu, di hati kita yang sering menjadi kering tandus akan mengalir sungai sukacita, sungai kebahagiaan. Seperti firman ayat 16 dan 17, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Pada saat itu terjadi kerajaan Allah seperti keadilan, kebenaran, damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya di hati orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Buah-buah Roh pun seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, belas kasihan, kebaikan, kesetiaan, kedisiplinan, semuanya terjadi dengan baik di dalam hatinya. Ketika Roh Kudus dicurahkan di hati kita juga, hati kita dipenuhi dengan aspirasi kerinduan yang kudus, yaitu ingin menyatakan rasa syukur kita, kemuliaan untuk Tuhan, kemudian kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah orang-orang yang kelihatan sebagai musuh. Dia suami saya, dia istri saya, tapi bukan sebagai kekasih, tapi kayak seperti musuh. Kayak itu di kepada Korea, itu pasangan hidup dianggap sebagai musuh buyutan, musuh untuk selama-lamanya. Tapi tadinya musuh, tapi ketika Roh Kudus turun, kalau coba saudara-saudara perhatikan, kalau kita Efesus pasal 5, sebelum Tuhan memberikan perintah kepada suami mengasihi istri, kemudian kepada istri tunduk kepada suami, sebelumnya adalah dapatkan itu kepenuhan Roh Kudus. Karena Rasul harus tahu itu bisa terjadi. Ketika kita mendapat kepenuhan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa mengamalkan kasih agape. Jadi kita bisa mencintai pasangan hidup juga dengan kekuatan diri kita, dengan hati kita yang baik. Mungkin dengan kasih eros untuk sementara bisa. Tapi bagaimanapun kasih eros itu segera akan dingin. Jadi ketika kita mendapat kepenuhan Roh Kudus, tadinya dianggap seperti musuh, sekarang merasa kasihan, bukan benci, tapi kita terasa kasihan. Kemudian kita ingin memberi pertolongan sehingga kita bisa mengamalkan kasih agape. Hati kita yang dipenuhi dengan keinginan rohani, lalu tadinya hanya sibuk untuk mencari harta di bumi, pagi, siang, dan malam terus mencari harta yang sia-sia. Berubah mencari harta di surga. Sebab sudah sadar harta-harta di bumi ini semuanya akan lenyap dan binasa. Perubahan semacam itu tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Hanya ketika Roh Kudus turun dengan seperti hujan yang diguyurkan, Roh Kudus sendiri mampu mengubah manusia batinnya kita, sehingga segala perubahan-perubahan seperti ini pasti dapat terjadi. Inilah karya kelahiran baru, penciptaan baru. Lihat, yang lama sudah berlalu, sudah datang yang barunya. Engkau telah menjadi ciptaan baru. Karya Roh Kudus adalah karya yang menciptakan sesuatu dari kosong. Karya Roh Kudus adalah karya keajaiban yang dapat mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan menjadi hutan. Coba perhatikan perubahan kehidupan perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal 4. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria menjalani hidup yang selalu memutari laki-laki dengan memanfaatkan kecantikan tubuhnya. Dari mulutnya selalu mengucapkan kata-kata yang sangat kasar, tajam, sehingga melukai hati orang lain. Ia tidak mau bergaul dengan teman, tetangga, karena dia takut kepada orang karena dia diejek. Tapi ketika dia menerima air hidup yang dari Roh Kudus, apa yang terjadi kepadanya? Di hatinya timbul kerinduan untuk menyembah kepada Allah. Tiba-tiba dia nanya tentang Allah, tempat beribadah, karena di dalam hati dia timbul keinginan rohani untuk menyembah kepada Allah.
Kemudian ketika dia mengenal Yesus secara pribadi, hati dia langsung berubah. Lalu dia dapat berkata-kata kepada orang-orang. Tadinya dia melarikan diri, takut kepada orang-orang, tapi dia berlari-lari kepada orang. Kemudian dia mengatakan, mari lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah ia itu Raja Penyelamat bagi kita? Hati perempuan Samaria begitu senang dan bahagia. Dia meninggalkan baskomnya, kemudian tiba-tiba rohnya diangkat ke atas, berlari-lari masuk ke dalam desa, kemudian dia memberitakan Injil kepada orang-orang di kampung halamannya. Dengan demikian, padang gurun menjadi kebun buah-buahan yang begitu indah, bahkan menjadi hutan yang besar. Itulah karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, tulang-tulang mati dihidupkan kembali, kemudian dijadikan sebagai tentara Allah yang besar. Itulah karya Roh Kudus. Kiranya melalui Petri Paskah tahun 2012, karya Roh Kudus ini terjadi secara kuat, sehingga banyak orang yang hidup seperti tulang-tulang yang mati kering, semuanya dapat dihidupkan kembali menjadi tentara Allah yang besar. Amin. Mari kita lihat kehidupan perubahan Rasul Paulus juga. Dia yang begitu dingin sampai dia yang menjadi komandor, mengatur, melaksanakan pembunuhan terhadap Stefanus, berubah menjadi seorang gembala yang menasihati orang-orang yang nakal satu persatu dengan tangisan air mata selama sujud. Coba perhatikan perubahan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semuanya orang kampungan, hatinya begitu sempit, tidak dapat merangkul kesalahan orang lain. Kawan-kawan sekerja satu pun tidak bisa dirangkul. Maka mereka selalu berantem, bersaing siapa yang paling besar di antara mereka, karena mereka begitu duniawi dan manusiawi. Akan tapi ketika terjadi karya Roh Kudus di atas mereka melalui kitab Para Rasul pasal 2, mereka berubah menjadi ciptaan baru. Bukan hanya merangkul keras kerjaan, tapi semua orang Yahudi, bahkan semua orang di bumi dapat dirangkul dengan kasih Yesus. Mereka yang dulu begitu suka takut, tetapi kini mempertaruhkan nyawa mereka dengan berani untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Hidupnya menjadi ladang yang baik, kebun buah-buahan yang begitu baik, hutan yang luas. Lalu banyak mendapatkan damai sejahtera melalui pelayanan mereka, memperoleh damai sejahtera hidup yang kekal. Karena begitu juga sebenarnya salah. Kami percaya dalam persekutuan kita akan terjadi gabungan rohani yang kuat dalam tahun 2014 ini. Khususnya melalui Petri Paskah tahun 2014, Tuhan akan membuka langit, mencurahkan Roh Kudus di hati kita masing-masing, di atas persekutuan kita, sehingga api Roh Kudus akan dilemparkan di hati kita, di dalam persekutuan kita. Kita akan berubah dari keadaan tanah kering menjadi kebun buah-buahan yang indah, bahkan menjadi hutan yang besar. Tuhan, hidupkanlah api Tuhan, hidupkanlah roh perak, berikanlah hati gembala yang mencintai satu orang jiwa daripada apapun. Itulah doa yang harus kita ucapkan. Allah tidak meminta banyak hal kepada diri kita. Allah hanya menghendaki supaya kita bertaruh nyawa kita untuk menyelamatkan satu orang jiwa. Itulah cara untuk menyelamatkan generasi ini, bangsa kita saat sekarang. Padang gurun diubahkan ke kebun buah-buahan, bukan melalui kekuatan diri kita, bukan kita yang lakukan. Itu semuanya akan dilakukan oleh Roh Kudus sendiri. Kalau begitu, apa karya yang harus kita lakukan? Mari kita lihat ayat 20. Kita baca sama-sama. Ayat 20. Berbahagialah. 1, 2, 3. Berbahagialah Roh Kudus pasti mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan diubahkan menjadi hutan yang besar. Itu bukan kekuatan diri kita, bukan kita yang lakukan, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Berbahagialah
kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menabur, kita harus mengumpulkan sapi dan keledai ke air. Itu yang harus kita lakukan. Kita terus menaburkan benih-benih Injil dan mengumpulkan domba-domba yang telah dititipkan oleh Tuhan kepada kita ke ladang rumput, ke air. Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 30, Tuhan pernah berfirman melalui Nabi Daniel, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat mata kita untuk melihat dunia ini. Ada begitu banyak orang sedang menjalani hidup yang bertidusu dan begitu terasa capek. Mereka begitu menderita karena kedahagaan hati dan jiwa mereka. Mereka dalam kedahagaan sambil minum air kotor yang telah dikontaminasikan dengan budaya dosa. Mereka sedang menjalani kehidupan yang semakin menderita, semakin haus, semakin mati. Dengan tertusuk dengan duri dosa, semak duri, mereka sedang melintih dan menderita banyak. Bagi mereka sangat dibutuhkan tempat berlindung, tempat berteduh untuk mendapatkan keselamatan. Mereka membutuhkan hujan Roh Kudus. Siapa yang membawa mereka ini ke dalam kerajaan kebenaran? Kemudian yang kebun buah-buahnya indah, hutan yang bagus. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Berbahagialah orang-orang yang memberitakan Tuhan Yesus, yaitu Raja Kebenaran. Berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Orang yang melayani satu orang jiwa dengan mempertaruhkan nyawa, dialah orang yang sungguh berbahagia di dalam Tuhan. Semua kita semua dapat ikut dalam pesta hidup, pesta keselamatan Roh Kudus melalui Eteri Paskah. Jangan ada satu orang pun yang dia seperti bersikap monoton, tapi kita mengambil peranan masing-masing. Kita bertindak sebagai pemain utama, sehingga di dalam Tuhan kita semua menjadi orang yang sungguh berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita baca ayat 1 dan 2, kemudian ayat 15. Kita baca dulu ayat 1 dan 2 sesungguhnya. Oke, 1, 2, 3. Kita pindah ayat 15 sampai 1, 2, 3. Sampai surahkan kepada kita dari atas, maka akan turun akan menjadi sumber buah-buahan dan buah-buahan Tuhan. Ini kita seperempat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ya, memang betul Tuhan, hati kami, hidup kami seringkali menjadi padang gurun, tanah yang kering, begitu susah, menderita. Entah berbagai badai itu, angin hujan besar, kami sungguh tidak tahu apa yang harus kami lakukan, karena kami tahu siapa diri kami, yaitu orang yang bodoh, orang yang kecil, orang yang sepele. Namun Tuhan, kami sungguh berterima kasih untuk kami yang kecil, lemah ini. Tuhan datang ke dunia ini sebagai Raja Kebenaran, Raja belas kasihan, Raja kasih karunia, sehingga Engkau mau menjadi batu, naungan batu yang besar, mau menjadi sungai yang mengalir, mau menjadi tempat berlindung, tempat berteduh,
terhadap segala angin ribut yang besar yang kami hadapi. Begitu juga kami bersyukur Tuhan mau membuka langit, Tuhan mau mencurahkan rohnya di hati kami masing-masing, sehingga hati kami yang tadinya seperti padang gurun yang tandus diubahkan menjadi kebun buah-buahan, bahkan menjadi hutan yang besar. Kami sungguh merindukan curahan Roh Kudus ini. Biarlah melalui Beatrice Paskah yang sebentar lagi kami adakan, Tuhan bukalah langit, bukalah hati kami, supaya kami menerima Yesus sebagai Raja kebenaran, Raja keselamatan. Begitu juga kami menerima Roh Kudus sampai kami mendapat kepenuhan Roh Kudus, sehingga kami pun dapat mengalami perubahan-perubahan yang sungguh ajaib dan indah, sehingga hidup kami betul-betul berarti, berguna, berharga, baik di mata Tuhan maupun di depan manusia. Untuk itu Tuhan, tolong curahkan roh kerinduan, roh doa, roh bekerja keras kepada kami semua. Sambil melayani dari Paskah, kami berdoa terus mencari jiwa-jiwa mengumpul dan domba-domba Tuhan, sambil menaburkan biji Injil, supaya pesta hidup, pesta Roh Kudus betul-betul dapat terjadi di dalam persekutuan kami, di dalam hati kami masing-masing. Kami mau serahkan persekutuan kami yang kecil, hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakailah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.